Jadi kita saya secara pribadi membayangkan CFC ini ke depan menjadi satu super apps yang luar biasa sebenarnya karena semua kebutuhan organisasi dan juga eksternal di lingkungan organisasi itu terakomodir. Dari pimpinan pusat GP Ansor kan sudah menyiapkan sebuah platform C-Apps ya. Yang mana platform ini memang dedikasinya untuk kader-kader anggota Ansor, tapi di sisi lain ini adalah wujud amplifikasi dari layanan Ansor terhadap masyarakat Indonesia. Kembali lagi di podcast GP Ansor, podcastnya sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor. Malam ini atau pagi ini atau siang ini kita kedatangan manusia-manusia digital di Ansor nih, manusia-manusia digital yang luar biasa, visioner terhadap digitalisasi di Gerakan Pemuda Ansor. Selamat malam atau pagi nih Mas Gabriel. Paginya Mas atau Koh ini? Kokoh. Bebas. Kokoh ya? Sahabat. Oh iya sahabat dong, sahabat Gabriel. Terima kasih sahabat Gabriel udah datang ya di podcast GP Ansor dan ya sahabat kita yang sangat sepuh, bukan sepuh sih, sahabat-sahabat yang udah lama di Ansor. Yang siapa sih kalau yang nggak tahu sahabat Rustam Hatala. Woi, sahabat Rustam Hatala, luar biasa. Sehat ya Bang ya? Sehat. Selamat ulang tahun buat Bang Rustam yang ke-43. Terima kasih. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh berapa? 29. Udah 9, siap. Kita tambah 15 tapi 15, banyak juga ya. Selamat ulang tahun buat Bang Rustam yang ke Terima kasih. Malam ini kita akan bahas beberapa hal soal digital nih Bang, terutama sama sahabat Gabriel ya. Karena kita tahu bahwa di proses GP Ansor ini, terutama di periodisasi Ketua Umum Bang Adin ini, kita genjot nih Bang, dunia digital. Sebenarnya sejauh apa sih ketergantungan manusia terhadap digital hari ini tuh? Silahkan Bang Utama tuh. Aku ini soal Ansornya dulu ya. Silakan. Kalau nanti soal manusia urusan yang ahli digital aja, tapi kalau soal Ansor terhadap ketergantungan terhadap digital itu pasti karena menurut saya sendiri secara pribadi bahwa kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman teknologi itu ya mau tidak mau organisasi itu harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan itu dan salah satu poin pentingnya soal digitalisasi. Iya karena kader-kader ini juga butuh percepatan juga nggak sih Bang? Betul. Di periode sebelumnya sebenarnya sudah sangat fokus di masanya Gus Yakut waktu itu juga. Deket, Bang, maaf, Bang. Kejauhan ya? Iya. Oke. Nanti habis ini kita evaluasi. Semuanya cepat, ayo bergerak cepat. Neongnya ke situ Pak. Ya, jadi di periode sebelumnya di masanya Gus Yakut itu juga sebenarnya kita sudah mulai untuk pengembangan digitalisasi. Tapi di periode Ketua ini lebih untuk meningkatkan lagi. Disempurnakan lah ya. Sempurna itu hanya milik Allah. Iya. Sempurna milik Allah. Dikembangkan lah, ditingkatkan sesuai dengan kondisi. Yes, betul. Langsung aku masuk di C-Apps saja sih Bang ya. Kenapa sih Ansor bikin C-Apps? Apakah sebenarnya ini tidak mengganggu proses manual? Karena kan beberapa berkas-berkas itu kan agak ribet ya Bang ya? Betul. C-Apps sudah mampu untuk itu Bang? Saya sih yakin ya, insya Allah. Kalau lihat dari sahabat saya di sebelah kanan ini, insya Allah mampu. Jadi sebenarnya soal digitalisasi itu sudah kita mulai dulu di zamannya Gus Yakut. Sekali lagi saya sampaikan, dulu itu kita sudah punya sistem pendataan anggota, tapi masih berbasis CMS website. Nah kemudian di periode Ketua Umum sahabat Ketua Umum Adin ini ada satu inisiatif yang waktu itu ketika saya diperkenalkan oleh sahabat Ketum ke sahabat Gabriel ini, saya melihat bahwa ini peluang yang sangat bagus karena kondisi saat ini perkembangan orang masih ribet harus buka website ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngembangin apps lewat HP mungkin itu lebih mudah pendataan. Dulu fokusnya lebih ke situ saya. Kebetulan karena bidang saya di pimpinan pusat itu adalah bicara soal pendataan anggota yang tadinya manual kita pindah ke digital, maka saya menganggap bahwa ini kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita mempermudah lah pendataan. Baru sampai ke situ sehingga kita bicara C-Apps dalam konteks kebutuhan internal organisasi.
yang nanti kedepannya sesuai arahan Ketua Umum sahabat Adin bahwa ke depan semua kebutuhan atau aktivitas organisasi itu dimulai lewat aplikasi. Jadi ini semacam pemanfaatan gitu ya, pemanfaatan apa namanya digital untuk betul, digitalisasi masyarakat juga ya pastinya. Betul. Oke, mungkin kita ke sahabat Gabriel dulu. Yeah. Kenapa sih repot-repot mau bantu Ansor, Bang? Sahabat Gabriel ini. Waduh, kalau repot-repot ini sepertinya keberatan. Oh iya. Gitu rasanya ya. Sebenarnya enggak juga sih. Enggak repot ya? Enggak repot. Dengan senang hati pastinya ya. Karena seru, Pak. Seru sekali. Seru sekali ya. Jadi kenapa saya Chinese Katolik? Oke. Kenapa mau bantu gitu? Siap. Karena memang saya mau lihat dari figur sebelumnya ya ada Gus Dur juga. Oke. Kita bisa ada libur Natal, Chinese New Year. Sorry kok agak deket kok. Dan beragam macam libur-libur itu juga karena beliau. Iya. Toleransi juga salah satu tokoh toleransi yang paling dikemukakan di Indonesia kan adalah Gus Dur. Iya. Nah, aku sendiri sebagai orang yang belajar ilmu sosial, tentu juga merasa berterima kasih. Jadi ini adalah langkah untuk giving back. Oke. Lebih tepatnya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya aku melihat ini gak ada beban sama sekali karena ini seru banget di sini. Oke. Dari beberapa waktu yang udah dijalani kan, ibaratnya kita mitra ya Bang ya kalau sama Koh Gabriel ini atau sahabat aja? Oh enggak, jadi ketum sahabatannya sejak awal. Jadi ada beberapa agenda-agenda utama pimpinan pusat GP Ansor itu. Salah satunya bicara konteks Buma. Nah, ketum itu kan dengan ciri khas di periode ini itu yang meluncurkan program bisa itu. Nah, salah satu poinnya itu kan teknologi informasi. Nah, sejak awal ketum itu sudah meminta untuk nanti semua ini harus dijalankan secara profesional. Nah, sehingga kita menggandeng kira-kira begitu. Kalau mitra itu kan nanti ada MOU segala macam. Sampai sekarang kita nggak ada MOU sama kawan Gabriel nggak ada. Hitam di atas putih. Jadi tidak ada hitam di atas putih. Ini murni adalah persahabatan. Persahabatan kita punya tujuan yang sama untuk memberikan dampak positif lah. Satu ke kader Ansor, yang kedua ke masyarakat. Nah sehingga tapi dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional karena kita melihat bahwa ke depan harapan sini saya melihat bahwa dengan perkembangan digitalisasi di organisasi ini itu bisa memberikan efek ke para kader dengan terhubung secara digital, dan itu bisa memberikan efek banyak hal soal kecepatan informasi, soal bahkan sampai ke ekonomi. Jadi dampak ke ekonomi itu semua bisa kita manage melalui aplikasi kayak kira begitu. Jadi itu banyak hal yang didapatkan oleh kader-kader Ansor juga ya Bang ya. Betul. Kita ke Koh Gabriel sahabat karena yang ngulik ya dari dalam. Sebenarnya apa sih fitur-fitur kebanggaan si apps ini yang nanti bisa dirasakan betul? Yang detail Bang, apa aja tuh Koh? Jadi gini, si apps ini kan adalah aplikasi yang dikelola dari Ansor ya. Dibuat dari kader-kader Ansor, lalu dikembangkan berdasarkan pengalaman pengurus-pengurus Ansor. Kebutuhan ya. Kebutuhan, berbasis pada kebutuhan. Tapi visinya ketum ini tetap sebisa mungkin kita harus inklusif. Sehingga aplikasi ini dibentuk memang memiliki beragam fitur yang fokusnya untuk kader. Tapi di sisi lain, kita mengemas aplikasinya ini secara luar adalah aplikasi umum. Makanya namanya si apps, bukan Ansor apps. Oh iya betul. Jadi bisa dipakai di semua hal ya sebenarnya. Betul. Tadi Bang Utam sempat nyinggung soal ekonomi. Manfaat ekonomi seperti apa sih yang dimaksud sebenarnya? Jadi gini, ketika kita ngomong soal ekonomi, tidak hanya serta-merta perihal ketika saya melakukan ini saya bisa dapat uang. Tapi kita juga mesti memikirkan dari sisi sumber daya manusia. Di dalam si apps sekarang kita sudah ada fitur untuk lowongan pekerjaan. Jadi kita mengumpulkan berbagai perusahaan-perusahaan yang memiliki ketertarikan terhadap tenaga-tenaga dari Ansor untuk membuka lowongannya di dalam aplikasi si apps. Jadi ada kayak semacam job seeker gitu juga di dalam nanti. Betul. Yang kedua, kita juga ada akademi. Kita gandeng dengan ekosistem Ansor University. Pelatihan. Jadi ini memang fokusnya dengan beragam kurikulum untuk meningkatkan soft skill. Kader-kader atau bahkan umum itu bisa mengakses pendidikan secara gratis. Dikelola dari Ansor. Selain itu kita juga ada fitur-fitur lainnya seperti salah satu yang
baru launching kemarin itu Ansor Stockist. Oke. Jadi memang di dalam situ ada platform commerce untuk toko-toko bisa beli dari Ansor Stockist. Oke, tapi sejauh ini impact-nya udah terasa belum kok? Kalau secara impact tentu memang masih terlalu early untuk kita pahami harus impact-nya. kita simpulkan ya. Karena kita kan kalau bicara kader kan jutaan kader kita. Betul. Dengan kader jutaan itu apakah sebenarnya kader itu udah merasakan impact dari CFC itu kan harus diukur juga kok pastinya. Ya. Betul. Dan satu itu, yang kedua juga memang ini kan yang kita provide ini bersifat investasi jangka panjang. Oh, bener. Gitu. Tidak untuk setahun 2 tahun pastinya. Betul. Ini untuk long last sampai ila yaumil qiyamah gitu. Iya Bang. Ya, betul. Ya, gitu. Pasti kalau kita bikin aplikasi atau apapun itu program baru segala macam kita harus ada target Bang. Target pengunduh CFC ini berapa? Silakan yang mau jawab siapa, terus dan sejauh ini udah dapat berapa Bang? Izin Bang. Kader Ansor sekarang ada 8 juta. Oke. Itu adalah target utama kita. Karena pastinya kader ini ya saya kader Ansor saya harus dalam aplikasi SIAPS tentunya. Tapi nggak cukup dari situ. Kader ini pasti dia punya sekitarnya, komunitas-komunitas sekitarnya, keluarga. Oke. Nah, ini kan bisa mencapai berapa ratus juta dari seluruh circle-circle dari kader-kader Ansor. Betul. Dari anggota-anggota dan kader Ansor. Nah, ini saya rasa 100 juta aja mungkin masih angka yang cukup pesimis untuk SIAPS nanti. Oke. Tapi mungkin tetap kita kejar target yang realistis, 100 juta itu. 100 juta itu target yang realistis ya, Ya. dari CFC itu. Sejauh ini udah berapa downloader kok? Sejauh ini kita baru launching dari bulan Mei 2024. Oh iya, Mei ya. Itu sekarang sudah ada 100.000 downloader, tapi itu hanya dengan fitur yang masih segelintir dari roadmap CFS yang cukup panjang. Iya, karena bertahap ya pasti. Betul. Karena kalau walaupun ini masih prematur lah, aplikasi yang cukup prematur kalau kita bilang nanti akan menjadi sebuah aplikasi yang sangat besar, ini masih prematur banget. Pasti banyak kendala-kendala ya dari user Bang. Sebenarnya apa sih yang dirasakan kendalanya dan bagaimana cara ngatasinnya tuh? Ya, aku menjelaskan dulu sedikit tambahan dari Gap tadi. Jadi kan sebenarnya CFC itu tujuannya sebenarnya ada 2. Satu untuk internal sendiri kebutuhan organisasi, yang kedua untuk eksternal. Tapi eksternalnya kita masih bicara untuk skup kira-kira keluarga, kader lah, dan yang kalau istilah kita sebut sahabat Indonesia itu sebagai kepanjangan CFC itu kan, sahabat Indonesia aplikasi. Nah, kalau sekarang sebenarnya kita masih mengadopsi model untuk pengelolaan sistem itu model yang dulu berbasis CMS itu, bahwa setiap dari semua struktur Ansor dari tingkat pusat sampai di cabang itu punya admin. Nah, rata-rata semua admin ini kebutuhannya, bukan kebutuhan, tapi tugasnya adalah untuk meng-approve kader anggota Ansor yang masuk mendownload kemudian mendapatkan nomor KTA. Tadi fungsi internal tadi bahwa pendataan anggota, outputnya adalah dia punya KTA. Nah, admin-admin ini yang kita latih, totalnya kan sekarang ada 503 admin. Itu ditambah dengan seluruh Indonesia, dan kita sudah pernah satu kali melakukan Zoom meeting bersama. BIMTEK bukan? Kalau BIMTEK kita bagi per wilayah, admin-admin itu ada beberapa wilayah yang memang karena kita masih dalam tahapan penataan struktur, convert will, convert cap segala macam, jadi mereka belum BIMTEK, tapi itu selalu berjalan terus. Nah, user-user ini kebanyakan masih adalah kader Ansor yang ya kita sangat memaklumi lah soal penyesuaian dengan digitalisasi. Betul. Kemudian ya itu harap dimaklumi. Bahkan hari ini login, lusanya lupa password itu biasa. Nah, itu salah satu contoh-contoh hal sederhana di karakter user ya. Atau misalnya kita kan penyesuaian ya. Dulu kita punya data dari CMS, kemudian dipindahkan ke Super Apps. Kemudian kita bikin BIMTEK. Kalau mereka yang sudah punya data dulu untuk melogin, tahapannya seperti ini. Tapi itu pun masih butuh konsultasi ke para admin. Nah, kebetulan di pimpinan pusat itu ada admin 5 orang, itu koordinatnya sahabat Aris. Pakar AI kita. Belum tahu aku orangnya yang mana tuh Bang. Nanti sekali-sekali diundang. Tapi setahu saya udah diundang di podcast ya. Iya, coba nanti ditampilkan di layar juga boleh sih. Saya harus menyebutkan karena memang tekanannya dia luar biasa. Saya dengar beliau ini yang sering mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan. Dia konten juga nggak di IG itu?
Jadi biasa saya terima laporan. Jadi dari tim siap ini kita bagi tim internal, kemudian tim Gaps ini yang ada konten dan pengembangan segala macam. Nah, biasa yang internal admin mereka melakukan report ya. Dulunya saya sempat protes karena setelah kita bikin tim admin, kok saya masih di japri kira-kira begitu. Agak kesel juga, walaupun sudah ada kontak official admin kira-kira begitu. Tapi kan ribuan bang itu WA masuk. Itu dia. Jadi setelah saya cek ternyata benar nomor official itu per hari itu sampai 5.000 WA. Iya. 5.000 WA yang akhirnya saya memaklumi lah teman-teman admin. Cuman 5 orang ini mengakomodir kira-kira setiap hari 5.000 WA untuk menjawab. Dan akhirnya saya cek, oh ya memang sudah ada jawaban-jawaban template yang kadang pun pertanyaannya di luar aplikasi. Itu karakter user ya. Memang harus saling maklumi ya antara admin daerah sama Betul. Karena memang sekarang kita agak membedakan, jadi kita pengen ini terkontrol semua dari pusat. Bahkan untuk menjadi admin dia harus mendapat surat tugas dari PW dan PC kira-kira begitu. Jadi beragam lah karakter usernya untuk yang pasti kebanyakan ya lupa password. Iya, emang masa taruh. Login lagi. Masa taruh aplikasi bang. Betul. Dan saya nggak kaget karena ya kita tahu kita udah hidup di zaman digital, banyak aplikasi. Gojek aja sekian tahun baru dia bisa sebesar ini. Makanya bagi saya progres siap sini yang hanya baru 1 tahun 100.000 itu luar biasa sebenarnya. Dan kita punya mimpi-mimpi besar lah untuk Ansor ini punya super app seperti itu. Iya. Kita ke Gabriel. Apa yang lagi lagi booming ini di si apps nih, yang lagi naik fiturnya atau kontennya yang lagi naik di si apps apa ini? Mungkin saya lebih ke arah yang nanti dalam waktu dekat akan rilis ya. Salah satu yang lagi kita garap saat ini itu adalah administrasi. Kita akan menggarap birokrasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Sedetail apa itu? Sampai tanda tangan segala macam? Sampai tanda tangan. Jadi seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rutinitas Gerakan Pemuda Ansor seperti misalkan SK, surat rutin, lalu beragam berita acara, itu kita digitalisasikan. Semuanya diproses dari admin sehingga tidak perlu lagi ada bermacam-macam tanda tangan, kertas numpuk, taruh di lacinya sampai runtuh. Tapi kan kalau kita bicara soal tanda tangan itu kan harus ada approve. Kalau kita nggak di approve gimana tuh prosesnya? Nah, misal ketuanya ini masih mempertimbangkan nih akan tanda tangan atau enggak, itu gimana kok proses di aplikasinya? Ada masa tunggu atau gimana? Sama saja. Jadi itu akan menggantung. Jadi seperti halnya dengan yang real di lapangan itu kan juga menggantung. Nah, sama juga. Jadi intinya digitalisasi ini memang tidak kita mau mendisrupsi ya apa yang sudah ada sekarang. Biarkan yang sudah ada sekarang itu ada, tapi kita bantu secara aplikasi bisa simplifikasi terhadap proses-proses yang ada sekarang. Yang paling penting itu sebenarnya tambahan sedikit itu soal tadi paling utama ya kalau administrasi itu list paper. Jadi sudah pengalaman kita lah kalau misalnya tahapan akreditasi segala macam dengan sekian tumpukan. Ya ini sebenarnya salah satu bentuk campaign juga sebenarnya terhadap lingkungan ya. Bayangin aja kalau penggunaan kertas betul ini juga masuk sebenarnya. Jadi ini mempermudah lah kerja-kerja organisasi. Dokumen nggak ketelisut kertas, bahkan dulu pengalaman saya misalnya ada satu surat lembaran kertas yang hilangnya itu cukup repot. Tapi kalau dengan by digital semua sudah terdata. Dan tersimpan. Nggak harus repot-repot lagi. Tapi yang menjadi catatan bahwa semua ini tetap didesain by aturan. Jadi tidak ada satupun dalam pengembangan aplikasi ini untuk kebutuhan internal ya. Kayak soal pendataan anggota, kemudian soal administrasi ke depan. Jadi kan ada beberapa step yang dibangun sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, yang dalam waktu dekat untuk kebutuhan internal itu administrasi, kemudian nanti ada akreditasi, pelaporan, itu semua tetap kita mengacu kepada aturan-aturan organisasi. Jadi tidak keluar dari pakem itu. Dan perlu diketahui sahabat Gabriel ini saya cukup salut ya, luar biasa karena kenapa tuh Bang? Pengalaman saya pribadi, baru ada orang yang bisa membaca aturan Ansor dengan sebegitunya dan dia bisa paham gitu. Hanya 1 minggu begitu dia udah bisa memahami bagaimana tahapan-tahapan di Ansor, strukturnya, aturannya segala macam. Ini top lah luar biasa. Tapi beliau sudah punya KTA? Karena beliau yang pegang sistem.
Saya yang daftar. Itu ya tahunya ya. Saya yang daftar, saya yang approve, Pak. Iya. Karena Itu memang tahap pengembangan ya. pengembangan. Karena memang beberapa kali kan saya sempat ikut rapatnya CFC itu ya. Saya itu banyak pusing ini mulai dari PAC terus PC segala macam itu kan sistemnya terdaftar di di aplikasi semua, Bang. Itu apa nggak pusing sih, Bang? Sangat memusingkan sebenarnya karena pusing, kan? Setahu saya dulu ini pengembangan ini sebenarnya pendataan ini setahu saya itu sudah mulai di akhir-akhir periode sahabat Ketua Umum Nusron Wahid. Oke. Kemudian di periode di masa khidmat ya, kita sebenarnya masa khidmat Ketua Umum Gus Yakut waktu itu benar langsung di ini pendataan secara digital lah. Kemudian dari berbasis CMS sekarang di periode masa khidmat Ketua Umum sahabat Adin ini dibikin dalam aplikasi di HP itu yang berarti termasuk beliau ini lintas generasi ketum juga nih beliau. Dari ketum Nusron tahun berapa itu, Bang? Oh, itu dulu masih jadi tukang-tukang bikin kopi, Pak. Oh iya. Bikin kopi senior. Kaiman ya. Terus ini, Bang, kalau kita bicara aplikasi itu kan pasti berbasis data ya. Kita segala macam. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh kan banyak tuh aplikasi yang datanya bocor tuh. Sejauh mana Ansor bisa menjaga kerahasiaan data dan keamanan aplikasi ini? Silakan, siapa yang jawab? Nah, ini memang pasti menjadi concern yang cukup menarik dari setiap pengguna Ansor ya. Takutnya ntar datanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat di luar dari apa yang diekspektasikan. Nah, itu sudah kita pikirkan dari awal. Jadi kita memang merancang aplikasi ini sudah ada pengalaman di portofolio sebelum kita. Nah, pertama tentu kita menggunakan framework internasional seperti ISO 27001 sebagai acuan ketika kita merancang infrastruktur database-nya, lalu secara protokolnya ntar seperti apa. Yang kedua, kita juga menyusun secara arsitektur semuanya microservice supaya ketika ada misalkan ini Ansor ini kan cukup luas ya, ekosistemnya banyak yang nyambung. Ada misalkan dari pihak ketiga yang mau nyambung dengan si apps, dia akan kita kontrol terlebih dahulu nih, dia hanya bisa mengakses data-data seperti apa. Itu pun tentu ada berbagai upaya-upaya seperti untuk filternya, untuk meminimalisir jangan sampai data-datanya itu sembarang kita ngasih, kita terbuka, dia bisa masuk ke setiap pintu-pintu yang ada. Nah, di sisi lain juga tentu secara upaya dari sisi infrastruktur. Sekarang dari sisi protokolnya, bagaimana tim kita mengakses data, bagaimana siapa aja yang layak untuk diberikan akses data. Itu cukup ketat prosesnya, karena memang hanya segelintir orang saja yang dipercaya oleh ketum untuk bisa mengelola database tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana secara kebijakan, secara legalnya itu memang kita sudah memberikan statement bahwa ada tentu namanya data pasti akan sirkuler, akan selalu bersirkulasi. Tapi sejauh mana itu user juga harus tahu. Oleh karena itu tentu SIAP juga punya kebijakan privasi. Oke. Dan itu pasti udah menjadi standar minimum ya dari sebuah aplikasi emang ya. Ada teman Bang soal itu? Jadi begini, dulu itu pembagian admin dulu di CMS itu kan setiap admin cabang itu sekarang bisa mengakses, bisa mendownload data. Sekarang kita batasi karena katanya tadi soal keamanan sama beberapa pengalaman lah. Ada beberapa yang mengambil langkah-langkah tanpa terkoordinir. Nah, kalau kita bicara konteks Ansor sendiri kan semua terkoordinir ya. Jadi misalnya untuk menjadi admin dia harus punya surat tugas dari ketua di pimpinannya masing-masing cabang atau wilayah. Kemudian yang kedua, untuk kebutuhan itu sendiri dia harus bersurat, misalnya dia butuh kebutuhan. Sebenarnya kita tidak menutupi untuk kebutuhan internal organisasi ya, karena bagi saya ini sebenarnya salah satu manfaat juga di kenapa kita mendata anggota dalam konteks SIAP untuk di tahap awal itu mendata anggota, karena itu kebutuhan untuk misalnya kepentingan di masing-masing wilayah dan cabang. Tapi tadi itu dia harus bersurat secara resmi secara organisasi. Ya, jadi ke depan ini apakah gini Bang? Ini kan udah ada SIAP nih digital. Apakah kertas-kertas itu akan tetap digunakan sebagai backup manual atau pure nanti ke depan itu semuanya by digital?
Kalau saya sih gambarnya tetap semua harus digital aja. Oke, jadi udah nggak ada. Ya, karena toh pada kenyataannya kalau kita melihat fenomena sekarang kan orang bikin surat tapi tetap di-scan dikirim kan, kira-kira begitu. Kirimnya PDF juga. PDF juga kan begitu. Nah, terus akhirnya menganggap bahwa surat ini nanti yang hard copy-nya menjadi arsip, tapi pada kenyataannya juga akan menjadi sampah kira-kira begitu. Iya, karena ke depan juga kayak e-materai juga, tanda tangan digital segala macam. Betul. Dan satu lagi tambahnya, kenapa kita melakukan seperti ini, karena apalagi kita masuk ke tahapan administrasi, karena kita tetap harus koheren kalau bahasa ketua umum PBNU itu, karena di PBNU juga sudah melakukan digitalisasi lewat Dikdaya itu, makanya di aplikasi Siap ini mulai dari penataan dan administrasi juga menyesuaikan soal itu. Oke. Terus ini kok Gabriel, sejauh kita akhirnya berkolaborasi ya bikin aplikasi Siap segala macam ini, harapan ke depan buat buat Ansor terutama, buat user-user di daerah, sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia gimana sih? Harapan saya lebih ke arah gini. Dari pimpinan pusat GP Ansor kan sudah menyiapkan sebuah platform SeaApps ya. Yang mana platform ini memang dedikasinya untuk kader-kader anggota Ansor, tapi di sisi lain ini adalah wujud amplifikasi dari layanan Ansor terhadap masyarakat Indonesia. Oke. Jadi saya mengajak untuk setiap sahabat-sahabat anggota dan kader Ansor untuk yuk download SeaApps, kita amplifikasikan dampak Ansor nih untuk masyarakat Indonesia. Kurang lebih itu harapan saya. Kalau dari Bang Bangun Tamsi, harapannya SeaApps ini akan benar-benar mapan, dan ada nggak punishment bagi kader yang mungkin tidak download gitu Bang? Harapannya ini di download di tahun berapa ini semua kader sudah download semua nih? Betul. Jadi sebenarnya semua harus bertahap ya. Timeline yang sudah kita siapkan selama 5 tahun. Yang pasti Siap ini harus menjadi satu kewajiban bagi organisasi sendiri untuk kebutuhan internal. Kayak misalnya ketika nanti sistem administrasi ini diluncurin, semua yang ada ter-SK itu wajib dong harus punya SeaApps. Itu satu. Yang kedua, nanti ke depan ketika misalnya menghubungkan antara struktur di bawah dengan pimpinan pusat seperti kata ketua umum, pelayanan organisasi itu hanya bisa dilakukan lewat SeaApps. Maka pasti bukan punishment, tapi itu sudah menjadi kewajiban dari setiap anggota dan kader untuk selalu mendukung mensukseskan program-program Ansor itu sendiri, karena dampaknya itu pasti sangat berasa nanti ketika kita mulai terkonsolidasi. Jadi saya menganggap bahwa Super Apps ini, SeaApps ini adalah salah satu tools utama konsolidasi organisasi. Iya. Jadi nanti ke depan ini akan menjadi satu pusat ya. Betul, semua informasi situ sekarang, dan faktanya sekarang sudah ada ya. Jadi sekarang misalnya aturan organisasi itu sudah ada di SeaApps. Jadi biasanya saya dapat japrian, minta dong aturan ini. Saya sekarang jawabnya enak, download di SeaApps kan lebih enak. Jadi semua aturan ada di situ. Ada informasi apa ke depan, pelatihan semua ada di SeaApps. Ada update apa, logo-logo, foto-foto semua ada di SeaApps. Nah, itu mewajibkan. Logo semua lengkap nih di sini guys. Betul. Ini saya sambil melihat ini ada ibadah, akademi, konsultasi, karir, ekonomi. Jelasin singkat aja dong. Oh ya, itu ada ibadah. Jadi ibadah ini memang saat ini masih berupa berupa jadwal sholat. Tapi nanti ke depannya kita akan menggandeng Rijalul Ansor untuk menyokong konsultasi ibadah, konsultasi keagamaan. Tapi nggak cuma untuk Muslim ya. Kita juga bisa aja suatu saat kita menggandeng misalkan Keuskupan Agung Jakarta atau misalkan entitas lain yang bersifat keagamaan untuk menerapkan konsultasi keagamaan bagi seluruh pemuda-pemuda, karena agama ini bermain dengan satu keyakinan seseorang, kegundahannya seperti apa, kegalauannya seperti apa, itu nanti layanan itu juga bisa kita sediakan. Yang kedua tadi ada layanan akademi. Akademi ini kita saat ini menggandeng Ansor University, tapi pelatihan tidak banyak ya. Iya betul, pelatihan. Tapi tidak hanya ini kita tidak menutup kemungkinan hanya Ansor University. Bisa saja nanti ada platform lain yang mau masuk tap in ke dalam ekosistem ini untuk memperkaya secara apa sih layanan-layanan yang bisa diberikan kepada seluruh pengguna-pengguna SeaApps, terutama dalam segi akademi. Kemudian konsultasi nih kok. Nah, konsultasi ini di dalamnya sebenarnya sekarang masih hanya hukum. Karena kita LBH Ansor.
Tapi nanti kita bisa juga masukkan untuk konsultasi pajak, konsultasi keuangan. Iya. Karena kita tahu banyak sekali kader-kader Ansor yang sangat sukses. Nanti psikolog juga bisa masuk gitu kok. Nah, Oh bisa. Iya kan? betul. Nanti ada konsultasi itu juga apa namanya yang mental health itu. Iya. Nah, itu juga nanti. Itu sama Bang Rustam itu. Iya. Karena Bang Rustam ini kan termasuk Gen Z ya yang banyak mengalami kendala-kendala mentalnya. Udah masih 29 tahun. Betul. 29 kan. Quarter life crisis ya itulah. Karir ini kan. Nah, karir ini kita menggandeng berbagai perusahaan-perusahaan Oh ya. yang mau mencari dan memberikan kesempatan bagi kader-kader Ansor karena memang ini juga akan nyambung juga dengan akademi. Nanti akademi ini kebetulan besok juga akan launching kan. Oke. LMS Ansor University. Oh ya besok banget ini. Betul, kebetulan besok banget. Nah, ini nanti arahnya adalah dari Ansor University juga akan menyiapkan semacam bootcamp untuk diserahkan kepada perusahaan-perusahaan rekanan Ansor. Oh, oke. Jadi si apps ini menjadi channelnya nih terhadap seluruh layanan-layanan dari belakang, dari sisi bisnis terhadap seluruh yang ada di depan nih, terhadap seluruh user. Iya. Terus ekonomi? Nah, ekonomi ini saat ini memang kita mengakomodir untuk yang Ansor Stokis yang kemarin baru saja launching. Arah kedepannya adalah kita dari si apps, kita mengetahui ada banyak sekali kader-kader yang bermain di sektor wira swasta. Oke. Punya usaha UMKM apa atau kerajinan apa gitu ya. Ini bisa jadi bisnis matching nanti. Oke. Karena kita tahu di luar sana ada banyak sekali anggota-anggota juga yang mungkin sedang mencari instrumen-instrumen investasi yang kalau misalnya bisa di dalam ekosistem Ansor ya kenapa tidak gitu. Oke. Saling mendukung kader satu sama lain kan. Betul. Karena perputaran kader ini di daerah sebenarnya banyak, bisa saling tukar ekosistem bisnis daerah. Skemanya sebenarnya sudah ada. Jadi skemanya itu soal ekonomi ya. Jadi salah satu kebutuhan internal itu kan ada banyak kader-kader Ansor kayak yang sudah dilakukan pertemuan kemarin itu punya produk-produk atau punya kira-kira punya usaha yang omsetnya sudah cukup lumayan besar. Nah, kemudian ini sebenarnya ketua umum ini pengen mendorong ini menjadi kayak semacam franchise. Nah, nanti dimasukin dalam platform di ekonomi itu. Jadi ketika misalnya dia sudah punya franchise, ada dua model nanti ke depan. Jadi bisa kader sendiri menginvest di situ. Jadi misalnya saya punya usaha misalnya bakso misalnya. Bakso. Nah, kemudian saya udah punya 10 cabang. Nah, ada kader yang kira-kira pengen invest buka cabang, dia tinggal invest aja di situ. Jadi membangun circle ekonomi sesama kader, kira-kira begitu. Bangun ekosistem ekonomi. Jadi Buma nanti juga masuk di ekonomi sini. Ya, itu pasti. Buma itu kan sebagai holding besarnya, di bawahnya itu kan ada ekosistem ekonomi yang dibangun yang kayak Ansor Stokis tadi itu sudah mulai jauh walaupun ini masih pilot project, tapi nanti ke depan semua program ekonomi untuk organisasi itu ada di situ semua. Karir ada di situ semua, kemudian konsultasi segala macam dan itu kita bicara dengan kebutuhan kekinian kira-kira seperti itu. Kebutuhan kader ini ya seperti itu yang harus kita akomodir, pelatihannya, ekonominya. Nah, nanti konsultasi ibadahnya tetap ada seperti itu. Nah, tinggal catatannya adalah bagaimana misalnya dia kader ini untuk terkonsolidir dalam satu big data yang besar, dia harus melengkapi data-data itu. Jadi dia kalau dia benar-benar punya pengusaha ya kita masukin data usaha di situ. Kalau misalnya dia ini seorang akademisi ya dia masukin karya tulis di situ. Kenapa? Ketika kita membaca ini kita mudah nih. Ke depan misalnya ada program beasiswa dimasukin di si apps. Di situ data sudah terrecord. Oh, yang bisa dapat beasiswa ini si A karena dia sudah mengisi data ini seperti itu. Jadi kita saya secara pribadi membayangkan si apps ini ke depan menjadi satu super apps yang luar biasa sebenarnya karena semua kebutuhan organisasi dan juga eksternal di lingkungan organisasi itu terakomodir. Semacam jadi sosmed juga Bang jatuhnya ya nanti. Ada yang terlewat sebenarnya. Jadi di si app itu sudah ada sosmednya sendiri yaitu fitur komunitas sebenarnya. Dan saya senang karena ternyata hari ini untuk mengetahui perkembangan aktivitas organisasi khususnya itu tinggal klik komunitas saja. Di klik komunitas. Jadi di situ udah ada nih persiapan posko mudik Jaktim, persiapan posko mudik karena ini mau posko mudik jadi fotonya sudah posko mudik. Terus ada Satker Bangsa Pajak rapat buka puasa posko mudik.
Safari Ramadan Kecamatan Sukara. Jadi ini aktivitas organisasi yang sudah cukup luar biasa yang di-upload. Jadi secara otomatis mereka sudah terbiasa dengan video. Itu sudah menjadi semacam kanal sosial media tersendiri di dalam Super Apps. Menjadi suatu ekosistem yang besar ya Bang nantinya Bang ya. Betul, betul. Mungkin terakhir yang event kok? Nah, event itu di Ansor ini kan event cukup padat ya. Saya tahu kalau di dalam Ansor ini luar biasa ya. Setiap minggu tuh pasti ada event. Iya. Nah, event ini ya berarti tempat ini akan menjadi platform untuk periklanan event-event tersebut. Segala event-event misalkan yang bersifat publik. Contoh misalkan acara apa nih, Ansoran misalkan, atau Ansor Goes. Itu bisa diposting di sini sebagai salah satu channel untuk registrasi daftar eventnya nanti. Oh semacam gini, misal saya punya satu event atau pengajian nih, tapi saya pengennya berbayar nih. Nah itu tiketnya beli di sini bisa? Boleh. Ke depan nanti kayak gitu ya? Yes, betul. Oke, keren. Jadi kayak gitu sahabat-sahabat Ansor dimanapun Anda berada, bahwa satu ekosistem si apps ini nantinya ke depan akan menjangkau semua kebutuhan kader, kebutuhan masyarakat, dan tentunya kebutuhan ibadah kita sebagai sahabat-sahabat muslim. Mungkin ada tambahan Bang Utam? Saya paling satu statement penutup bahwa lagi-lagi saya sampaikan bahwa Super Apps ini, jadi ini bukan aplikasi tapi kita sebut super aplikasi karena di dalamnya banyak fitur aplikasi yang nanti juga ke depan itu selalu bertambah. Nah makanya ini menjadi alat utama kita sebagai kader Ansor untuk mengkonsolidasi secara global. Jadi bukan hanya nasional tapi dunia. Makanya setiap kader Ansor itu wajib punya super aplikasi ini. Iya. Ini sebagai sebuah percepatan juga untuk organisasi. Alat konsolidasi organisasi. Tambahan terakhir? Saya mungkin lebih ke arah mendorong untuk teman-teman yang sudah download aplikasi SIAPS, lengkapi datanya karena data ini bisa menjadi salah satu ajang buat teman-teman bisa kelihatan potensinya. Karena sekarang gini, misalkan ketika tanpa aplikasi misalkan dari pimpinan pusat ada kebutuhan seseorang yang memiliki spesialisasi di bidang apa. Bagaimana cara mereka mengetahuinya? Iya. Berarti harus tanya dari kenalan sini, kenalan sana, kenalan sini, kenalan sana. Nah, tapi kalau misalnya semuanya sudah terdata di dalam aplikasi, sangat mudah untuk kita cari kan. Oh, kita lagi butuh konsultan hukum. Kira-kira konsultan hukum yang cocok ada di daerah sini, siapa? Nah, itu yang bisa kita hubungi. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman berdayakan segala fitur, segala komponen yang sudah kita siapkan di dalam SIAPS. Sehingga teman-teman juga lebih siap menghadapi masa depan. Iya. Siap untuk masa depan ya pastinya ya. Mungkin itu aja Bang Utam, terima kasih banyak sudah hadir. Pak Gabriel sudah datang. Kita tunggu gebrakan berikutnya di SIAPS ya, pasti kita tunggu. SIAPS ini bisa kita download di Android pastinya di App Store di iPhone. Tolong QR code-nya dimunculin di akhir video editor. Nanti pas kita nyebut fitur-fitur itu juga ada ini loh. Vina udah pinter sama Haider itu kalau editnya. Kita evaluasi. Aman. Evaluasi mulu beliau ini. Sekali terima kasih Ko Gabriel, Bang Ustam, dan sahabat-sahabat Ansor dimanapun Anda berada. Sampai nantikan lagi konten-konten YouTube kita berikutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you semua.